Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus sadis yang menimpa dokter Momita Debnat nih guys. Seorang dokter berumur 30 tahun, yang mana dia itu diperkaos oleh banyak pria nih geng. Tetapi kasusnya itu masih belum ada kejelasan gitu kan. Belum ada keterbukaan lah maksudnya kayak gitu geng. Siapa beliau dan bagaimana kasusnya dan bagaimana beliau itu dihabisi gitu kan. Atau bagaimana kronologi lengkap ketika beliau itu dihabisi kayak gitu sehingga menjadi viral di India. Bahkan banyak dokter-dokter di sana itu yang demo nih geng. Demo kenapa? Soal kasus ini nih, agar segera di transparansi gitu kan, agar segera diungkap gitu kan, diungkap dan segera diadili para pelakunya nih geng. Seperti biasa sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari korbannya nih geng. Kenapa gue ngebahas pelakunya? Karena pelakunya itu sementara nih geng, baru ditetapkan hanya 1 orang. Padahal kasusnya udah 20 harian. Yang terjadi ketika tanggal 9, sekarang udah tanggal 29. Dokter tersebut bernama Dr. Momita Debnat nih geng. Lahir pada tahun 1993 di kota Kolkata, India. Dia pun menempuh pendidikannya di salah satu rumah sakit bernama Surgical College di kota Kolkata, India. Dr. Momita Debnat merupakan anak sematawayang nih gengs. Jadi kita bisa bayangin ya nggak, betapa sedih dan betapa sakit hatinya orang tua dari Dr. Momita Debnat ini. Dimana karena kasus ini anak sematawayangnya gitu kan meninggal kayak gitu, gila. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2024 nih gengs, ketika Dr. Momita Debnat selesai menjalankan tugasnya, yaitu selama kurang lebih 36 jam guys. Lu bayangin aja 36 jam, ya pastilah capek ya. Setelah itu Dr. Momita Debnat pun melakukan sesi makan malam nih geng dengan rekan-rekannya kayak gitu kan. Setelah makan malam, Dr. Momita Debnat pun memutuskan untuk beristirahat, ya, atau lebih tepatnya tidur lah geng. Dia tuh pengen tidur, cuman nggak ada ruangan lagi nih yang bisa dipakai atau yang bisa dipakai buat dia itu beristirahat kayak gitu geng. Pada saat itu Dr. Momita Debnat pun istirahat nih geng. Istirahat di tempat atau di ruangan seminar kayak gitu. Keesokan harinya petugas kebersihan di rumah sakit tersebut pun menemukan jasad wanita nih geng di ruangan yang dipakai oleh Dr. Momita Debnat tersebut. Ya pastilah itu adalah jasad si dokter Momita Debnat. Dan kondisinya itu mengenaskan geng. Kondisinya setengah berbusana dan juga banyak luka-luka nih geng. Jadi kayak luka gigitan terus luka cakaran di situ. Petugas tersebut pun melaporkan kepada pihak kepala rumah sakit dan juga pihak kepolisian nih geng. Dan pada saat itu asisten kepala rumah sakitnya mengabarkan nih geng ke orang tua si dokter Momita Debnat tersebut. Cuman di sini kabar yang diterima oleh orang tua dari Dr. Momita Debnat itu bukan tentang anaknya itu tewas secara janggal, bukan nih. Tapi di sini mereka itu menelpon dan melaporkan ke orang tua Dr. Momita Debnat ini bahwa anaknya telah melakukan bundir kayak gitu, geng. Ya di sini orang tuanya pasti nggak percaya lah, karena kan dia tahu watak anaknya kayak gimana tuh. Dan di sini orang tuanya pun ngerasa janggal lah. Masa iya gitu kan anak gua tiba-tiba bundir kayak gitu loh. Orang tuanya pun kemudian ke rumah sakit untuk menemui atau melihat kondisi jasad dari Dr. Momita Debnat tersebut, geng. Dan pada saat itu ada kejanggalan lagi nih, geng. Ketika orang tuanya ingin melihat gitu kan, ingin melihat secara langsung jasad dari anaknya itu, yaitu Dr. Momita Debnat. Jadi si pihak rumah sakitnya ini kayak memperlambat gitu geng. Dan si orang tua Dr. Momita Debnat tersebut suruh menunggu nih selama 3 jam. Begitu 3 jam, akhirnya orang tuanya pun berhasil melihat gitu kan secara langsung jasad anaknya tersebut geng. Setelah itu jasad Dr. Momita Debnat pun diautopsi nih geng. Dan hasil dari autopsinya adalah ditemukan banyak sekali luka gigitan dan juga cakaran nih geng di tubuh Dr. Momita Debnat. Bahkan tulang pinggulnya itu udah nggak simetris gitu geng.
Jadi posisinya udah nggak kayak gini. Kalau manusia normal kan kayak gini nih, kayak ibaratkan ini manusia lah, kayak manusia yang normal gitu kan. Nah dia kan setelah dianiaya, terus setelah menjadi korban gitu kan, korban perkosaan dan juga pembunuhan, jadi si tulang pinggul dan kakinya tuh kayak gini, kayak nakuk kayak gitulah. Ya pastinya ini ulah pelakunya lah, ya enggak. Ya gue nggak tahu diapainnya, cuman ketika diumumin gitu kan setelah diotopsi, dia itu posisi kakinya tuh nggak simetris kayak, atau nggak normal lah kayak gitu kayak. Selain itu ada beberapa pecahan lensa kacamata geng, yang masuk ke dalam bola mata dokter Momita Debnat tersebut. Ya bisa dibilang ini tuh pastinya dia itu mendapat tekanan atau pukulan nih kayak gitu. Karena ya nggak mungkin lah kacamata gitu kan, kacanya, lensanya gitu kan tiba-tiba masuk ke dalam bola mata seseorang gitu kan. Kalau nggak ada tekanan atau nggak ada pukulan gitu. Bahkan kalau misalkan lensa si dokter Momita Debnat itu plastik ya geng, kan lensa kan ada dua nih lensa kacamata nih. Ada yang bahannya kaca, ada juga yang plastik. Nah kalau misalkan lensa plastik itu susah pecah. Ya contohnya kacamata gue nih, gue tekan-tekan kayak gini nggak pecah karena ini bukan kaca, ini lensa plastik. Jadi maksudnya butuh tekanan yang sangat kuat kayak gitu loh geng. Ya kalau misalkan kaca juga sama sih, cuman lebih kuat plastik gitu kan, level kekuatannya tuh geng. Jadi ini membuktikan betapa kuatnya gitu kan pukulan atau hantaman gitu kan, hantaman yang menimpa wajah dokter Momita Debnat tersebut kayak. Atau mungkin dia sempat melawan nih, jadi sama-sama neken kayak gitu kan, karena ngelawan terus neken gitu kan atau dipukul, makanya kaca lensa kacamatanya gitu kan pecah dan masuk ke dalam bola mata dokter Momita Debnat tersebut kayak. Selain itu ditemukan juga cairan pria nih geng, lu pasti udah pada tahu lah cairan apa yang gue maksud, sebanyak 150 mg. Gila kan, banyak banget. Jadi kalau pria normal itu geng menghasilkan cairan dalam tanda kutip ya, cairan kayak gitu tuh 2-6 mg kayak gitu. Jadi misalkan taruhlah 6 mg gitu kan, 6 mg setiap laki-lakinya gitu kan yang memperkaos dokter tersebut geng. Berarti 6 kali 10 aja berapa tuh, 60 kali 20 120, ya sekitar 20 orang lah. Jadi misalkan analisis dari segi cairan laki-lakinya aja nih geng, itu kemungkinan ada 20 orang. Dan di sini ada kejanggalan lagi nih, kejanggalan sekaligus hal yang sangat-sangat menyebalkan nih geng, apalagi untuk keluarga si korban. Karena kenapa? Karena pelakunya itu baru dipublikasikan hanya 1 orang ya. Padahal kan seperti yang kita tahu, nggak mungkin banget itu pelakunya 1 orang, nggak mungkin. Dan pelaku 1 orang tersebut bernama Sonjoy. Sonjoy adalah sukarelawan di rumah sakit tempat dokter Momita Debnat itu bertugas kayak gitu, geng. Jadi dia itu sukarelawan dari tahun 2019. Sebenarnya dia itu jadi sukarelawan nggak di situ awalnya, cuman dipindahkan ke rumah sakit yang sama dengan dokter Momita Debnat. Kenapa dokter-dokter di India itu heboh dan kasus ini bisa viral nih geng? Karena tadi itu seperti yang gue bilang di awal durasi video ini, banyak kejanggalan, terus juga kasusnya itu sangat alot gitu kan untuk dipublis gitu geng. Maksudnya untuk ditransparentasikan gitu, untuk dibuka lah kayak gitu. Ya seperti biasa gitu kan, dugaan kuatnya pasti ada orang-orang elit lah. Karena ada orang elit, kasusnya sulit kayak gitu kan. Bahkan dokter-dokter di India itu sampai pada demo loh geng, untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa dokter Momita Debnat tersebut geng. Ya wajar aja mereka kayak gitulah, karena kan ngerasa diremehkan ya nggak? Semua dokter-dokter itu, karena kan profesinya mereka sama lah. Dan yang lebih penting lagi, ini masalah kemanusiaan ya geng. Masa iya gitu kan nggak ada peduli-pedulinya gitu lah. Pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita harus selalu waspada nih geng, dimanapun dan kapanpun. Tapi bukan berarti gue mengajarkan kalian itu takut, bukan. Ya seenggaknya waspada gitu kan. Waspada dimanapun dengan siapapun, karena kalau kejahatan itu sebenarnya gini geng, terjadi karena salah satu sebabnya adalah kesempatan ya nggak. Buat kalian yang menambahkan tentang kasus dokter Momita Debnat ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.